Ganasnya wabah COVID-19 menelan sejumlah korban, termasuk dari kalangan selebriti. Setelah penyanyi Yopi Latul terpapar COVID-19 hingga meninggal dunia, kini keluarga Nunung Sri Mulat juga terpapar virus mematikan itu. Mungkinkah Nunung menularkan COVID-19 kepada anak, cucu, serta asisten rumah tangganya? Seperti apa kondisi Nunung pasca terpapar COVID-19? Bagaimana kondisi Ratu Dangdut Elvi Sukaesih dan Piet Pagau pasca divonis terjangkit COVID-19? Seperti apa sejumlah selebriti menjaga imunitas tubuh mereka di tengah jadwal yang padat? Benarkah lantaran sepi job hingga terlilit hutang, Pinkan Mambo nyaris bunuh diri? Bersama saya, Dia Sestari, kita akan mengupas kondisi selebriti yang terpapar virus COVID-19 dan dampak new normal bagi pelaku seni. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Coronavirus disease atau COVID-19 sukses membuat warga dunia panik. Di Indonesia sampai kemarin telah terkonfirmasi 271.339 positif corona. 199.403 diantaranya sembuh dan 10.308 orang meninggal dunia. Korban COVID-19 di kalangan keluarga selebriti pun terus bertambah. Bahkan bulan ini seolah menjadi September kelabu bagi dunia hiburan. Faktanya, sehari setelah aktor Gaek Piet Pagau terkonfirmasi mengidap COVID-19, tepatnya 9 September lalu, penyanyi kawakan Yopi Latul meninggal dunia karena tak sanggup melawan keganasan virus maut itu. Khawatir pasti banget karena kan sebenarnya kita nggak tahu ini virus tidak terlihat gitu, dan bener-bener kayak aku berdoa kayak ya Allah kasih yang terbaik, dan yang penting maksudnya yang penting kayak kita udah menjaga banget gitu buat keluarga, buat segala macem. Kita perkuat imun kita kan, itu yang nomor satu, imun yang bertahan dari serangan-serangan COVID dan segala macamnya itu. Ketika imun kita baik, insya Allah kan virusnya juga nggak akan kuat di tubuh kita. Buat teman-teman semua, pokoknya kita hanya bisa berdoa, mengikhlaskan, berusaha untuk tetap sabar dengan kondisi yang terjadi, jaga keluarga kita, jaga diri kita juga, terutama buat orang-orang yang seperti gue yang masih harus terpaksa keluar dari rumah untuk mencari nafkah gitu. Di pertengahan September, dua biduan senior Ratu Pop melankolis era 80-an, Iis Sugianto, mengaku pernah terjangkit virus corona. Demikian pula Ratu Dangdut Elvi Sukaesih sempat menjalani perawatan intensif dan isolasi mandiri demi menyembuhkan diri dari virus mematikan itu. Sepekan belakangan, publik dan netizen juga digegerkan oleh keluarga Nunung Sri Mulat yang terjangkit COVID-19. Nunung sempat kritis hingga dilarikan ke rumah sakit. Lalu benarkah mental Nunung sempat ngedrop setelah dirinya positif menjadi survivor COVID-19? Kepada tim MNC Media, Nunik, adik Nunung, menceritakan curahan hati sang kakak selama menjalani pengobatan. Sebelum swab itu, badannya sakit semua. Pulangnya kan pulang kerja itu selalu ditungguin sama cucunya. Nah, hari itu, malam itu kok tiba-tiba dia langsung tidur sampai pagi. Malamnya dibawa ke rumah sakit. Malam ya habis dia ngeluh itu dibawa ke rumah sakit. Dia sempat waktu mau diajak dibawa ke RSUD itu sempat di mobil sempat nangis. Cuman kita kan keluarga yang belum melakukan swab kan otomatis kan juga ngasih support, ngasih ini, pokoknya berarti tenang aja nggak apa-apa. Ini penyakit kayak gini tuh nggak cuma Mbak Nu, karena emang anggap aja Mbak Nu. Jangan sampai Mbak Nu nggak usah nangis, nggak usah sedih, karena apa, imunnya nanti dia turun. Kita kasih semangat gitu sih. Kalau semua keluarga kita turun semua ke mau nganter, kan nggak ada yang boleh nganter, yang nganter cuma suaminya aja. Kalau boleh tahu sampai hari ini udah berapa hari berarti kondisi Mbak Nunung dirawat? 10 hari. 10 hari. Setelah dinyatakan positif. Ya.
Kabarnya karena nekat syuting tanpa disiplin menjalankan protokol kesehatan, Nunung terpapar COVID-19. Kelelahan yang amat sangat pasca syuting menjadi penyebab menurunnya kekebalan tubuh Nunung hingga ia terpapar penyakit yang menciptakan kepanikan massal itu. Konsumsi obatnya itu yang dari dokter, yang dari rumah sakit itu, dan dia udah nggak apa-apa, udah enakan, udah mau makan, udah mau ini. Berangkat sampai Senin dia sempat syuting. Kalau satu hari syuting hari Senin, hari Selasa lagi dia mau berangkat syuting. Selasa siang ya, dia udah kerasa nggak bisa, penciumannya kurang, nggak ada. Nggak bisa nyium. Udah panik dulu, nggak bisa nyium itu, nggak bisa nyium bau-bauan. Lalu benarkah Nunung menularkan COVID-19 kepada anak, menantu, cucu, dan asistennya? Oh, berarti ada berapa orang, Mbak? Termasuk Mbak Nunung dan juga keluarga? 6. 5 orang keluarga, yang 1 asisten. Alhamdulillah Mas Bagus, termasuk saya, Mas Bagus, suaminya Mbak Nunung, sama 2 cucunya yang baby itu, terus sama anak saya itu negatif. Pernyataan adik Nunung berbeda dengan keterangan aktor Krishna Mukti yang bertetangga dengan komedian bernama asli Tri Retno Prayudati itu. Krishna yang mengetahui kondisi keluarga Nunung dari asisten rumah tangganya sempat panik karena takut tertular virus yang bisa berpindah lewat microdroplet atau partikel cair yang keluar dari mulut dan hidung itu. ART saya itu kerja di tempatnya Nunung karena kan di sini memang lagi tidak banyak kerjaan gitu. Nah, Mbak Nunung meminta bahwa ART saya mau dipinjam. Oh, silahkan gitu. Nah, berapa hari yang lalu itu dia bilang bahwa dia dipulangkan dulu, diistirahatkan gitu karena memang setelah dicek gitu, diperiksa bahwa Mbak Nunung beserta beberapa keluarganya itu teridentifikasi terkena COVID-19. Ya saya kaget juga gitu, ternyata COVID-19 ini udah makin dekat aja ke sini gitu. Jadi memang kewaspadaan itu harus ditingkatkan. Mungkin katanya infonya kan ada warga yang kena COVID, ya. Nunung, beritanya udah rame, benar? Iya, udah benar memang. Udah kurang lebih 3 hari 4 hari yang lalu dah. Terus kondisinya di komplek gimana Pak? Mereka keluarga gimana? Ya kita jaga-jaga aja. Ya kaget sih, cuma ya untungnya pihak pengurus RW ngasih tahu rumah Bunda Nunung kena positif, tolong dipantau, monitor, gitu aja. Sementara ini kan untuk suaminya ada isolasi diri karena negatif, sama anaknya Nunung apa suaminya Bu Nunung gitu. Sekarang udah isolasi diri, dan yang selebihnya di rumah sakit RSUD Gatot Subroto. Ya alhamdulillah Mbak Nunung udah makin kesini semakin membaik dan udah dinyatakan ya untuk swab ketiga udah dinyatakan negatif. Ya, tapi tetap aja masih dia nanti pulang tuh nggak langsung ke rumah kayaknya ya, masih. Ini karena biasanya kan 14 hari. Nah, Mbak Nunung nanti mungkin lanjut ke kalau nggak apartemen ke hotel. Ya, hingga kemarin Nunung belum pulang ke rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan karena masih menjalani isolasi. Berbeda dengan penyanyi pop era 80-an Iis Sugianto yang sudah pulang ke rumahnya setelah menjalani rawat inap dan isolasi akibat terpapar COVID-19. Kepada tim MNC Media, pelantun lagu Jangan Sakiti Hatinya ini berharap rekan-rekannya tak tersakiti oleh virus yang mudah menyerang lansia dan orang yang memiliki penyakit bawaan itu. Saya masuk rumah sakit itu kan kira-kira tanggal 18 Agustus ya. Di swab ditemukan bahwa saya itu COVID. Saya pasti rasa
50% saya selamat, 50% lagi inilah akhir hidup saya. Yang saya pikirkan adalah menyiapkan mental anak-anak saya. Tentunya saya ingin mereka siap bahwa akan kehilangan COVID ya, sebaiknya sih dirawat ya, karena ini bukan penyakit yang main-main menurut saya. Saya rasakan banget kelemahan kita pada saat kita kena COVID itu, yang lemesnya itu di ulu hati itu, kita sampai kalau tidur ya, kalau saya yang rasain itu ya, saya kalau tidur keluar sendiri tuh yang suara yang gitu, lemes sekali sampai suara sendiri keluar gitu, kayak nggak punya tulang, Mbak. Komedian Pam Pam juga sempat panik ketika hasil swabnya dinyatakan positif. Gejala sulit merasakan bau dan sesak napas juga sempat menyiksa hari-harinya. Lantas seperti apa proses penyembuhan Pam Pam? Pas sebelum Idul Adha itu aku batuk-batuk itu aku masih nganggep kayak ini cuma batuk biasa kali, minum obat juga disembuh. Nah, pas hari ketiga batuk makin parah, hari keempatnya itu langsung nggak bisa nyium sama sekali hidung. Dari situ aku udah kayak curiga, kayaknya aku kena COVID deh, kayak gitu. Dan ya udah langsung swab dan seminggu kemudian positif hasilnya. Pertama aku isolasi mandiri 3 minggu. Udah aku akhirnya dirawat di RSUD 5 hari. Nah, selama 5 hari nggak ada gejala. Pernafasan aku nggak bermasalah, batuk aku berkurang, udah aku dibolehin pulang. Ratu Dangdut Elvi Sukaesih juga menjadi korban keganasan virus corona. Seperti apa kondisi terakhir pelantun lagu Corona Demi Cinta itu? Gara-gara sepi job, benarkah Babang Tamfan Andika banting setir menjadi penjual beras? Wabah COVID-19 semakin merajalela setelah Piet Pagau, Paman Raffi Ahmad, serta Nunung Sri Mulat menjalani perawatan lantaran COVID-19. Umi Elvi Sukaesih pun masih melakukan isolasi mandiri agar tubuhnya benar-benar steril dari virus maut tersebut. Lantas, benarkah sepi job dan bisnis seret selama pandemi membuat sejumlah artis stres berat hingga mencari pelarian ke hal-hal negatif? Benarkah karena tak punya pemasukan sementara utang menumpuk membuat Pinkan Mambo ingin bunuh diri? Bagaimana Andika Babang Tamfan menyiasati krisis ekonomi di masa new normal ini? Ratu Dangdut Elvi Sukaesih meninggal dunia. Beberapa hari lalu isu itu menyebar cepat lewat broadcast message di kalangan awak media dan selebriti. Tapi ternyata berita itu hoax alias tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Meski sempat divonis terpapar COVID-19 dan menjalani rawat inap di rumah sakit khusus pasien COVID-19, sekarang Umi Elvi telah pulang ke rumahnya di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Tapi alhamdulillah udah lebih sehat, terus udah kelihatan lebih happy karena 14 hari isolasi di rumah kan udah berakhir kemarin. Kalau hasil swab sih bahwa Umi positif itu di tanggal 19 malam ya, gitu. Tapi waktu 17 Agustus kita periksa rapid non reaktif. Tapi ini saya curiga, aku juga nggak ngerti tuh pemeriksaan apa tuh yang dokter bilang ini kalau dibagi ini hasilnya ini menurut saya ini arahnya justru ke COVID gitu. Di Cawang juga kita langsung swab bareng tuh, yang itu berarti jumlahnya 13, 4 di Pejaten, 9 di Cawang.
kita panggil dokternya untuk swab. Jadi 13 orang, di Cawang 9 orang yang kita swab, 8 orang positif. Sehat, alhamdulillah 1 negatif. Setiap hari masih update, tapi sekarang sudah tidak. Karena keluarga Umi Elvi sepakat merahasiakan penyakit agar masyarakat utamanya penggemar tak resah. Tetangga sekitar banyak yang tak tahu soal COVID-19 yang diderita Umi Elvi. Saya nggak tahu, tahunya dari ini aja, dari HP sama dari TV gitu. Kalau itu baru tahu ini aja saya. Bukan khawatir lagi, namanya sebagai warga ya lah sedikit khawatir lah, nama dekat kan, satu RT lah. Kalau sebelum itu sih dia aktif banget di masjid itu, tiapnya aktif dia. Tapi tak cuma tetangga dekat, anak kandung Umi Elvi, pedangdut Neng Wirda Silvina juga tak tahu ibundanya sempat kritis akibat COVID-19. Wirda yang sudah 2 tahun putus silaturahmi dengan ibu dan saudara-saudaranya hanya bisa memeluk uminya di dalam mimpi karena langkahnya seolah begitu berat untuk menjenguk wanita yang telah melahirkannya ke dunia itu. Kalau dari pihak sana, aku sama sekali udah ponakan pun nggak ada yang ngabarin atau nggak keep in touch sama aku gitu, saya hello aja nggak gitu kan ya. Ya paling yang orang-orang yang memang di sekitarnya Umi yang masih tahu perkembangannya Umi gimana, aku mintain info gitu. Aku langsung bilang tolong cari tahu gitu, karena aku kok nggak tenang gitu. Aku nggak tenang, pikiran aku kacau gitu ke dia gitu ya, kayaknya ke dia terus gitu. Aku sering banget gitu, maksudnya was-was gitu, kalau ya Allah Umi masih aktivitas gitu ya, sering ya Allah mudah-mudahan nggak kenapa-napa gitu. Masih terakhir aku sering suka lihat juga gitu, ada yang ngabarin juga Umi lagi nyanyi di sini gitu kan. Ya Allah dia pakai ini nggak ya protokoler apa gimana gitu kan, mudah-mudahan sih dia nggak lupa terus gitu. Dan memang kan mungkin karena kecapean juga, jadi memang kondisi kan harus selalu fit ya, jadi biar nggak gampang kena tuh kan gitu. Kebetulan mungkin kayaknya sih Umi lagi nggak fit gitu, dan aku kagetnya katanya Umi dan keluarga, berarti ada beberapa orang kan gitu. Jadi aku astagfirullahaladzim, tapi terus kepikirannya dia gitu. Jadi ya itulah, batin ibu dan anak itu deket, mau gimana pun tak akan terpisahkan. Jadi mudah-mudahan dengan ini semua yang sudah terjadi, mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat semua ya kan, bisa koreksi gitu. Jangan terus menutup pintu, karena biar gimana aku kepingin ketemu sama Umi. Ya kalau ketemu sih aku belum, tapi aku sempat dikirimin videonya gitu. Artinya Umi udah sehat, alhamdulillah, senang banget. Jika Umi Elvi sudah dinyatakan negatif COVID-19, aktor Gaek Pit Pagau kabarnya masih menjalani isolasi mandiri setelah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit khusus pasien corona di kawasan Jakarta Pusat. Aktor yang berkerabat dengan Raffi Ahmad ini dinyatakan terpapar COVID-19 setelah menjalani tes massal di organisasi perfilman yang digelutinya. Aku WA belum dibalas. Ya yang pasti kita jaga kesehatan sih buat semuanya, karena kan gelombangnya masih naik lagi. Ya doanya mudah-mudahan Om Pit, aku juga udah tanya Wamudi tapi belum dikabarin, mudah-mudahan segera sehat. Tak cuma kematian dan penyakit, coronavirus disease tiba-tiba menjadi pembunuh nomor 1 bagi sejumlah perusahaan, bahkan sempat melumpuhkan geliat industri hiburan. Pertunjukan musik yang berpotensi menciptakan kerumunan sudah dilarang sejak Maret lalu. Akibatnya sejumlah musisi dan penyanyi yang mendulang uang dari panggung ke panggung seolah mati kutu. Andika Maesa Setiawan, vokalis Kangen Band misalnya, sempat banting setir menjadi agen beras lantaran sepi job. Kalau gue sih berpikirnya gini ya, mungkin orang cara berbisnisnya beda-beda. Dalam bidangnya, maksudnya asumsinya berpikirnya adalah gimana caranya bertahan hidup atau dapat keuntungan banyak. Kalau gue nggak, kalau gue cara berbisnis gue akan berpikir
orang yang dicari keseharian sama orang tuh beras, walaupun untungnya sedikit, 1.000 ataupun 500 perak, tapi itu terus kayak kota gitu loh. Kota habis, maka orang akan cari itu. Terus yang kedua, kosan adalah tempat orang yang benar-benar, maaf ya gitu, sorry, maksudnya orang yang belum punya rumah, baru nikah, dia ngontrak, terus anak kuliah gitu, ngekos gitu. Gue sih lebih berpikirnya ke situ, karena di dunia ini kan kebanyakan bisnisnya asal bisnis gitu. Kalau gue tuh mau berbisnis tapi dalam bidang gue. Kan menurun banget berarti ya Bang selama pandemi ini? Menurun sih, yang tadinya dari 100% terus jadi 10%. Jauh kan? 90% hilang. Aduh, udah nggak usah ditanya deh, aku udah jual-jual barang. Wow. Ini terakhir mau jual mobil. Insya Allah harta kebeli lagi gitu. Aku mikirnya kayak gitu aja, jadi kayak nggak apa-apa deh. Kayak, lu jual mobil nanti lu pakai apa? Gini. Ya gue belum lumpuh juga kali, masih bisa jalan kaki, gue masih bisa naik kereta. Sepi job bukan berarti tak ada tawaran kerja yang mendatangkan uang. Babang Tamfan bersyukur masih ada endorse dan pemasukan dari bisnis kontrakan. Berbeda dengan penyanyi Pinkan Mambo yang sempat merasakan tak ada job sama sekali. Bahkan karena kelimpungan menghidupi 6 anak, sementara suaminya menganggur, Pinkan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Sisi kelam hidup mantan rekan duet Maya Estianti ini diungkapkan dalam channel YouTube Melanie Ricardo. Intinya aku udah jatuh ke timah tangga, mesti urus 6 anak, nggak tahu uang dari mana. Suamiku juga kan baru merintis di sini, jadi baru merintis, jadi uangnya baru pelan-pelan gitu. Tapi sekarang sih udah Wow, Pinkan, aku nggak nyangka loh. Dan aku mesti jualan pisang goreng itu cuma untung 5.000, terus 5.000, 2.000, 5.000 recehan aku. Aku sedih banget, biasanya aku pegang gepokan, aku traktir temen dari ujung sampai ujung tiap hari. Kalau belum habis duitnya belum mau pulang, dulu kan stres kan, jadi tiap hari buang-buang duit. Tapi habis itu aku jual pisang dari warung ke warung, aku naik motor pakai helm sama anak aku biar orang nggak tahu. Ya, Pinkan Mambo akhirnya sadar hidup dan karirnya belum tamat. Selama masih bernapas dan punya harapan yang disambungkan kepada Tuhan lewat doa, manusia memang tak pantas berputus asa. Spirit hidup itulah yang ingin ditebarkan oleh sejumlah motivator dan penceramah di masa new normal. Siapa bilang pendakwah tak kena dampak ekonomi corona? Faktanya, Ustadz Riza Muhammad sempat tak sanggup bayar listrik tepat waktu karena penghasilannya menurun drastis selama pandemi corona. Kalau istri masih bisnisnya karena dia online ya, karena online nggak ngaruh ya sayang ya gitu. Saya yang lebih memang kan aktivitasnya banyak di luar, ketemu orang, tablik akbar, itu yang berkurang. Sempet sih pengen ya sayang ya bikin YouTube gitu, tayangan YouTube, cuman belum terlaksana karena saya dan istri juga masih sibuk dengan bisnis online. Iya, jadi memang aneh ya, karena pada dasarnya kami warga negara yang baik tahulah hak dan kewajiban. Ketika hak kami mendapatkan listrik, kewajiban kami membayar. Dan itu kita bayar. Cuman kemarin itu sistemnya beda. Karena biasanya bulan lalu kita telat 5 hari, kan terakumulasi denda di pembayaran melalui ATM. Nggak masalah. Nah sekarang aturannya telat sehari, itu pasti akan didatangi petugas. Aku juga baru tahu. Telat sehari ada petugas dan ada surat dari PLN untuk pemutusan listrik sementara. Dan mereka datang bergerombol 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kadang ada yang 10 orang. Iya, jadi kayak debt collector gitu. Bayangkan di tengah-tengah saya syuting, dia datang. Dan saya bilang nanti saya lagi syuting gak mau, pengen langsung ketemu saya. Masa bayangkan, lagi kerja kan. Ya kebetulan dari infotainment ya udah jadi bahan infotainment deh. Saya juga sedih banget. Tapi ya dinikmati gitu. Cuman gini, artinya sesulit apapun situasi kita, sesedih apapun, mesti ada perencanaan yang matang. Ada sikap-sikap yang memang harus kita tempuh sepahit apapun. Misalnya karyawan di tempat saya kan ada distro, ada toko. Karyawan tadinya ada 3, ada 4, bahkan sampai ada 5. Terus ya mau gak mau sebagian kita rumahkan. Corona menjadi penanda dimulainya hidup ala new normal.
Lantas bagaimana Ayu Ting Ting dan Tommy Kurniawan menjaga kesehatan plus meningkatkan imunitas tubuh? Setelah dinyatakan sembuh dari corona, benarkah gaya hidup Detri Warmanto berubah? Kegiatan padat di tengah wabah COVID-19 membuat sejumlah selebriti harus menjaga imunitas tubuh mereka agar terhindar dari COVID-19. Lantas, bagaimana cara Ayu Ting Ting meningkatkan imunitas tubuhnya? Benarkah berjemur dan bersepeda bisa meningkatkan kekebalan tubuh dari serangan virus dan bakteri jahat? Bagaimana cara Tommy Kurniawan dan Agus Kuncoro mengampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat banyak? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkanlah saya, Dia Sestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, banyaknya selebriti yang terpapar COVID-19 membuat sejumlah selebriti yang masih tetap harus beraktivitas merasa khawatir. Apalagi di tengah wabah COVID-19 ini, pekerjaan mereka terbilang padat. Hal ini tentu saja membuat sejumlah selebriti harus pandai-pandai menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dan bugar dan tak terpapar COVID-19. Salah satu cara yang dilakukan agar terhindar dari paparan COVID-19 adalah dengan berolahraga. Hal ini juga dilakukan oleh aktor Detri Warmanto yang sempat divonis COVID-19. Kini Detri sudah kembali menjalani aktivitas normal. Demi menjaga kebugaran dan meningkatkan imunitas tubuh, Detri rajin berolahraga. Lantas benarkah setelah terpapar COVID-19, Detri mengubah pola hidupnya? Yang jelas karena tadi aku bilang hidup jadi lebih disiplin, otomatis Mbak, semua orang kalau disiplin pasti hidup jauh lebih sehat. Kalau dulu kan misalnya kita keluar, misalnya ke kantor, kena AC-AC-an, nggak olahraga, itu jauh lebih rentan kan untuk penyakit. Sebenarnya gini, kita ada beberapa rules, ada beberapa prosedur yang diperintahkan oleh dokter. Dan itu kita jalanin, kita jajakin semuanya. Kayak contohnya dokter bilang, kamu harus minum vitamin A, B, C, D rutin dari pagi sampai siang sampai sore ini gitu. Terus udah gitu makanan kamu A, B, C, sayur-sayuran, buah-buahan, terus udah gitu jangan yang berminyak. Udah gitu kayak misalnya olahraganya seperti ini. Nah, dari kesemuanya kan balik lagi kan kedisiplinan waktu yang membuat kita jadi jauh lebih baik daripada kehidupan kita yang sebelumnya. Tak hanya rutin melakukan olahraga, Detri juga rutin menjalani rapid test untuk memastikan dirinya bebas dari COVID-19. Di rumah nih aku yang sering keluar, aku yang lebih rentan kemungkinan terpapar. Even misalnya insya Allah, alhamdulillah aku tidak terjadi apa-apa dalam diri aku. Once tiba-tiba terjadi dengan hal yang kemarin, kan nggak nutup kemungkinan aku bisa terpapar lagi. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau misalnya terpapar dan ternyata OTG, aku bisa memaparkan kepada orang-orang di rumah. Kayak misalnya contohnya istri, anak, dan lain-lain. Nah, khawatirnya aku jadi lebih protection aja ke mereka. Aku jadi rutin. Aku bikin rutin swab test dan rapid secara berkala untuk keluarga aku sendiri. Ya, sama halnya seperti Detri, Ayu Ting Ting juga merasa khawatir akan terpapar COVID-19. Tak heran demi memastikan keluarganya aman dari virus mematikan itu, beberapa waktu lalu pelantun lagu Sambalado ini menjalani swab test di rumahnya. Mangap, yang gini. Yang gede. Dia enggak tahan dia. Oke, udah. Iya.
burung ada di kandang ya. Teman-teman. Ya. Lemesin, ntar sakit. Aduh. Tahan Kak. Udah belum yuk ini. Bilang alat. Oke. Sakit gak, Bu? Selain rutin melakukan tes PCR, Ayu rupanya juga punya cara jitu untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit dan bugar, serta agar imunitas tubuhnya tetap terjaga sehingga bisa terhindar dari paparan COVID-19. Salah satunya, Ayu bersama ayah Rojak dan Umi Kalsum rutin berolahraga badminton di rumah, serta rutin berjemur di bawah sinar matahari. Lantas benarkah selain berolahraga, berkebun menjadi cara jitu Ayu untuk bahagia sehingga imunitas tubuh terjaga? Wow, bunganya banget enak. Agus Kuncoro dan Tommy Kurniawan juga punya cara jitu untuk menjaga agar imun tubuh tetap terjaga. Keduanya memilih rutin melakukan olahraga sepeda agar tetap sehat dan terhindar dari paparan COVID-19. Kalau saya biasanya sepeda statis di rumah, biasanya. Dulu saya nggak punya sepeda sama sekali, jadi baru beberapa bulan inilah punya sepeda. Tadinya saya lari maraton gitu. Kalau istri kebetulan baru mulai terpengaruh untuk ikut berolahraga. Alhamdulillah ini udah yang ketiga sayang ya. Udah yang ketiga dia ikut sepedahan gitu. Jadi kayak kemarin keluar kota ya itu quality time kita, bisa sama keluarga, kita sepeda, sehat betul. Juga kan bonusnya. Sekaligus sepedahan, betul banget. Kalau di rumah sih sibuk kan ngantor ini itu. Salah satunya dengan bersepeda. Bersepeda itu pertama kan kalau kita senang, maksudnya kalau bersepeda itu biasanya senang hatinya gitu ya. Senang hatinya, terus tidak merugikan udara, terus benar-benar kita kardionya, jantung kita yang dilatih, core kita yang dilatih. Jadi dan itu olahraga yang tanpa impact ya, maksudnya dalam arti kata nggak ada. Kalau lari kan tuh masih ada impactnya, olahraga yang lain kalau berenang dan sepeda itu yang nggak ada impact sama sekali itu. Kalau rute sih biasanya kalau saya Selasa Kamis tuh saya ada di Bintaro Loop namanya ya, jadi satu putaran tuh hampir sekitar 9-10 kilo gitu. Biasanya di sana tuh bisa sampai 4-5 putaran atau 6 putaran, jadi sekitar 60 kilo kalau Selasa Kamis. Ya, wabah COVID-19 memang tengah merajalela. Kewaspadaan dan tetap menjaga protokol kesehatan menjadi salah satu cara jitu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Lantas seperti apa Tom Kur dan Agus Kuncoro mengampanyekan protokol kesehatan saat berada di luar rumah? Fix bahwa semua orang harus pakai masker kalau keluar rumah. Fix orang terbiasa untuk selalu cuci tangan dan social distancing dan sebagainya. Karena kasusnya bertambah banyak, jadi
Iya, karena kasusnya bertambah banyak ya, makanya pemerintah daerah Jakarta gitu membuat sebuah keharusan untuk adanya PSBB yang diperketat. Alhamdulillah sejauh ini masih non reaktif ya, mudah-mudahan selalu non reaktif. Saya juga sebenarnya di rumah juga menyiapkan alat rapid gitu, jadi saya yang paling khawatir itu kalau saya lagi turun di dapil kan, saya ketemu banyak masyarakat, tapi rata-rata alhamdulillah tempat-tempat yang saya datangi saya cek dulu zona hijau. Nah, saya justru tadi yang ditakutin saya ini adalah pembawanya, nah makanya saya selalu nggak pernah lepas masker kalau kesana.